Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil pembuatan 3009. Perkenalkan, nama saya Arcelina Rajeki Sianturi dengan NIM 2404 0314. Penerbangan Perkenalkan, nama 17. saya Muhammad Gibran Fatah dengan NIM 240403 025. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai fungsi dari merancang aplikasi kuis pilihan berganda menggunakan Visual Basic. Fungsi yang pertama yaitu media pembelajaran interaktif. Aplikasi ini memberikan pengalaman belajar yang interaktif dan menarik bagi siswa ataupun mahasiswa. Yang kedua itu evaluasi pengetahuan. Aplikasi ini dapat mengukur tingkat pemahaman pengguna terhadap materi yang dipelajari. Yang ketiga, pengolahan nilai otomatis. Melalui aplikasi ini, kita dapat menghitung skor atau nilai secara otomatis berdasarkan jawaban yang benar. Yang keempat, penyajian soal secara acak. Aplikasi ini menampilkan soal secara acak untuk menghindari hafalan atau kebiasaan menjawab dari urutan soal. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu penyimpanan dan pelaporan. Penyimpanan dan pelaporan data. Aplikasi ini dapat menyimpan data hasil kuis dan menampilkan laporan hasil secara langsung. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan merancang aplikasi kuis pilihan berganda tersebut. Yang pertama, bertujuan di mana aplikasi ini dapat digunakan sebagai alat bantu dalam memberikan latihan atau ujian secara digital yang relevan dengan perkembangan teknologi. Yang ketiga, mengurangi penggunaan kertas karena penerapan aplikasi ini mendukung program digitalisasi dan ramah lingkungan karena tidak perlu menggunakan kertas dan menulis manual. Yang keempat, meningkatkan motivasi belajar karena aplikasi ini dapat mendorong siswa lebih semangat belajar melalui metode kuis yang menarik. Adapun tujuan yang terakhir adalah menyesuaikan diri dengan teknologi, di mana melalui penerapan aplikasi ini diharapkan dapat meningkatkan literasi digital siswa dan guru dalam pembelajaran berbasis komputer. Ini saya akan menjelaskan dan juga perkembangan dari aplikasi dan dari basic. Yang pertama saya pada satu pilihannya ketemu. Pertama adalah tempat belajar ada menyediakan kita yang mudah digunakan. Kedua, aplikasi cocok untuk mengulang sintaks visualisasi sudah digunakan. Yang ketiga, ya cepat dan otomatis. Nah, pertanyaan dan umpan bisa dilakukan secara harus seminggu. Tempat dapat disesuaikan. Nah, aplikasi dimodifikasi sesuai kebutuhan seperti dengan database untuk menyimpan data saya bahas tentang komponent. Yang pertama itu adalah tampilannya yang kurang menarik. Jika dibandingkan dengan framework atau bahasa modern seperti Flutter atau React, tampilan aplikasi lebih terkesan kuno. Dan yang terakhir adalah performa untuk skala. Ini adalah skala besar dengan banyak pengguna atau performanya. Berikutnya saya akan menjelaskan algoritma dari aplikasi yang kami buat. Selanjutnya saya akan menjelaskan algoritma dari aplikasi yang kami buat. Yang pertama itu adalah form login. Karena kita belum punya akun, maka kita langsung beralih ke form register. Setelah masuk pada menu register, bisa username dan password untuk membuat akun baru. Setelah proses register selesai, pengguna akan diarahkan ke menu mulai kuis. Lalu kita pilih button mulai untuk memulai kuis. Lalu akan muncul pertanyaan-pertanyaan seperti ini, kita bisa langsung jawab.
Pertanyaan pertama itu apa itu ibu kota Spanyol? Saya memilih menjawab Jakarta. Oke, karena jawaban saya salah, jadi akan muncul tampilan salah. Selanjutnya, siapa penemu lampu? Saya akan jawab kita akan mencoba jawaban yang salah, seperti Einstein. Maka akan kembali muncul message box seperti yang tadi. Lalu kita akan kembali menjawab pertanyaan, apa sungai terpanjang di dunia? Saya akan menjawab Amazon. Salah lagi. Lalu selanjutnya, berapa hasil akar kuadrat dari 64? Dan saya jawab 9. Terakhir, ada siapa pelukis Mona Lisa? Dan saya jawab dan jawabannya salah. Maka akan setelah semua soal berhasil kita jawab, akan keluar hasil. Karena jawaban saya salah semua, maka skor yang keluar adalah 0. Selanjutnya, saya akan menjelaskan toolbox apa saja yang ada di form berikut. Yang pertama ada di form 1, di tabel login. Untuk kuis ini kami memakai toolbox label. Lalu untuk username-nya juga memakai toolbox label, sementara isinya akan memakai username txt atau text box. Sama seperti username, password juga menggunakan label, tetapi isinya akan menggunakan text box. Lalu pada tombol login dan daftar ini kami menggunakan button. Selanjutnya di form 2, di kata-kata daftar ini kami menggunakan label sama seperti di nama, username, dan password. Lalu untuk isinya kami juga menggunakan text box. Sama seperti di form 1, tombol login dan tombol daftarnya itu kami menggunakan toolbox button. Selanjutnya di form 3, formnya kami menggunakan label, lalu mulainya menggunakan button, dan exit-nya menggunakan button. Selanjutnya di form 4, di pertanyaan kami menggunakan label, lalu di label 1 itu kami menggunakan toolbox label, itu akan berisikan pertanyaan-pertanyaan apa saja yang akan muncul di situ. Lalu untuk optionnya kami menggunakan radio button, ada 4 radio button karena kami mempunyai 4 option. Selanjutnya ada tombol next, itu menggunakan toolbox button. Selanjutnya ada form 5, itu kita hasilnya menggunakan label, lalu isinya menggunakan text box. Lalu tombol kembalinya menggunakan button.
Sekian pemaparan presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatian.